Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Caca Anissa menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam Pemirsa. Setelah drama pelaporan, penetapan tersangka bahkan juga penahanan terhadap Rizky Bilar, akhirnya sang pelapor yakni Lesti Kejora mencabut laporannya pemirsa di Polres Jakarta Selatan. Tentunya hal ini menuai kritik yang banyak dari masyarakat sosial media yang memang sebelumnya sudah menaruh simpati atas dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Hingga hari ini Rizky Bilar belum dibebaskan meskipun laporan tersebut sudah dicabut. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menyebabkan aparat kepolisian belum melepaskan Rizky Bilar dan apa yang bisa kita pelajari mengenai pelaporan terkait dugaan KDRT lantas kemudian dicabut laporannya. Sementara itu pemirsa, masih soal kasus hukum Irjen Pol Teddy Minahasa yang ditangkap terkait menjual barbuk narkoba juga menjadi sorotan. Lagi-lagi institusi Polri justru mendapat cobaan pemirsa, dalam tanda kutip cobaan dari internalnya sendiri pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, tapi informasi lainnya juga saya hadirkan untuk Anda. Masih soal perkembangan terbaru Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga menjual barang bukti narkoba jenis sabu kepada seorang bandar narkoba. Ya, Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap Div Propam Mabes Polri terkait kasus narkoba. Ia diduga menjual barbuk narkoba jenis sabu sebanyak 5 kilogram. Ya, menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, Kapolri Listio Sigit, kasus ini berawal dari sebuah penangkapan seorang dalam kasus narkoba, operasi jaringan narkoba yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, di mana saat ini Irjen Pol Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba ditempatkan di tempat khusus sambil menunggu proses etik untuk pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dua hal. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan kasus narkoba, dan yang kedua nanti terkait dengan masalah judi online. Dan berikut kami akan putar pernyataan dari Kapolri mengenai penangkapan Teddy Minahasa. Berikut ini. Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro
untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Saya tentunya juga membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk dilaporkan dan pasti akan kami tindak tegas. Terkait dengan posisi Irjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Ya, untuk perkembangan terbaru langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Ahir Nasution yang sudah siap mengabarkan langsung dari Mabes Polri. Ahir. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, memang pada petang hari tadi sekitar pukul 16.20 Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di depan awak media tentang dugaan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual beli narkoba. Teddy Minahasa diduga menjual narkoba seberat 5 kg kepada bandar judi, di mana Kapolri tadi mengatakan bahwa bermula kasus ini merupakan laporan masyarakat di Polda Metro Jaya, kemudian tim Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menemukan 3 orang masyarakat sipil yang kemudian terlibat. Dari penemuan tersebut, dari 3 orang tersebut kemudian penyidik melakukan pengembangan dan ditemukan ada keterkaitan ataupun keterlibatan anggota ataupun oknum polisi yaitu berpangkat Bribka dan juga Kompol. Setelah kemudian dikembangkan kembali ada juga keterkaitan seorang pengedar dan terus dikembangkan kemudian ada keterkaitan seorang perwira menengah Polri berpangkat AKBP merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, terus berkaitan juga dengan terlibatnya Irjen Polisi Teddy Minahasa, di mana merupakan narkoba yang dijual sebesar 5 kg ini diduga merupakan barang sitaan dari penangkapan kasus di wilayah Polda Sumatera Barat. Pihak atau Kapolri kemudian mengatakan bahwa agar pihak Polda Metro Jaya terus melakukan pengusutan terhadap kasus ini dengan mengusut kasus pidananya dan mengatakan bahwa untuk kemudian mengungkapkan kasus ini sejelas-jelasnya. Selain soal pidana, kemudian Kapolri juga akan menugaskan pihak Propam Polri untuk kemudian memproses sidang etik kepada anggota yang terlibat. Setidaknya dari keterangan disampaikan Kapolri tadi ada 4 orang anggota Polri yang terlibat dari pangkat Bribka, Kompol, AKBP sampai dengan Irjen Pol Teddy Minahasa, di mana sidang etik akan digelar secepatnya dengan sanksi terancam pemberhentian dengan tidak hormat. Sejatinya memang Irjen Teddy Minahasa ini akan dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Namun karena terkait dengan kasus jual beli narkoba ini kemudian Kapolri membatalkan jabatan dari Irjen Teddy Minahasa dan akan digantikan dengan pejabat lain. Tentu dengan terungkapnya ataupun terlibatnya Jenderal Bintang 2 dalam kasus jual beli narkoba menambah pekerjaan di institusi Polri, di mana dalam 4 bulan terakhir institusi Polri memang disorot oleh masyarakat dan juga Presiden, di mana ada 3 kasus besar kemudian yang terjadi di institusi Polri, mulai dari kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada bulan Juli lalu yang kasusnya sampai dengan saat ini masih dan akan bergulir di pengadilan. Kemudian pada awal Oktober kemudian ada kasus tragedi di Kanjuruhan, di mana ada
penanganan yang kurang tepat dari institusi Polri, dan yang terakhir adalah tragedi jual beli narkoba yang dilakukan oleh seorang jenderal. Demikian Caca, kembali ke Anda. Ya, terima kasih. Akhir Nasution mengabarkan langsung dari Mabes Polri.